Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu tentang bahan pakan ransum teman-teman. Jadi dalam meracik ransum itu tidak perlu terlalu banyak macamnya ya teman-teman ya. Maksudnya bagaimana itu kita jelaskan lebih detail. Sebelum ke pokok pembahasan, kita update dulu soal harga panenan bebek saat ini teman-teman, yaitu sangat rendah sekali teman-teman. Harga panenan bebek ini saat ini panenan bebek itu di tempat saya itu hanya 23.500 teman-teman. Oleh sebab itulah saya dalam kandang saya ini populasinya saya turunkan banyak teman-teman ya. Jadi tidak full seperti biasanya ya. Karena di samping harganya murah, kita peternak juga kesulitan untuk menjualnya teman-teman. Jadi walaupun itu mempunyai bakul rutinan, tetap kita sulit menjual, panen molor kan begitu. Yang terjadi di wilayah saya itu seperti itu teman-teman. Jadi kebanyakan untuk saat ini di tempat kami mengurangi populasi teman-teman. Bahkan informasi yang terupdate itu dari bakul DOD kemarin saat saya beli DOD itu yang biasanya 2 minggu sekali ambil 400 ekor itu hanya mengambil 100 ekor teman-teman. Karena ya itu tadi masalahnya, harga yang begitu kurang tidak bagus sekali untuk peternak ya. Kalau bakul beda lagi teman-teman. Kalau bakul bebek itu bebek murah ataupun bebek mahal itu tetap bati, tetap untung kalau bakulnya bebek. Tapi kalau peternak belum tentu seperti itu ya. Jadi harganya sekitar itu di tempat kami sekitar 23.000, 23.500 teman-teman. Harga tersebut itu kalau menggunakan pakan ransum, pakan mix itu ya untung, tapi tidak seperti harga yang stabil seperti itu. Tapi kalau teman-teman menggunakan full pour itu rugi teman-teman. Rugi menurut saya harga 23.000 itu. Jadi kita ke pokok pembahasan ya teman-teman. Bahwa dalam meracik pakan campuran itu kita tidak perlu menggunakan bahan baku yang banyak sekali. Macamnya itu loh teman-teman, itu tidak perlu banyak sekali. Tidak perlu sampai 5 macam, sampai 7 macam itu tidak perlu teman-teman. Cukup 3 atau 4 macam saja itu sudah bagus sekali ya. Kalau untuk unggas ya. Jadi begini. Kenapa kok seperti itu teman-teman ya? Kalau teman-teman itu memakai misalkan sampai 7 jenis ransum pakan, ada full reject, ada sentrat, ada jagung, ada kebi, ada Kentucky, terus ada lagi tepung roti, CGC. Itu malah nanti jatuhnya harga pakan setelah dicampur itu akan kemahalan teman-teman. Akan kemahalan. Jadi lebih baik 3 atau 4 jenis bahan pakan itu sudah cukup saya kira untuk bebek pedaging. Bahkan 3 itu sudah bagus. Tapi yang digunakan juga yang bagus. Kalau bahannya sedikit, misalkan kita memakai 4 jenis bahan pakan,
menggunakan pur, menggunakan sentrat, menggunakan kebi, menggunakan kentaki. Itu sudah bagus sekali teman-teman. Kalau campuran kita dalam meracik itu pas, itu sangat bagus. Dengan catatan bahan pakan tersebut keasliannya itu terjamin bagus. Jadi tidak perlu banyak sekali macam-macamnya. Kalau beternak kambing domba misalkan ataupun sapi, itu semakin banyak ramban yang diberikan itu malah semakin bagus teman-teman. Karena tidak beli, ya hanya mencari saja, tidak beli, kebanyakan tidak beli. Kalau kita beternak bebek pedaging kemudian yang digunakan bahan pakannya itu banyak sekali, nanti perhitungan biayanya bagaimana? Kita juga harus memperhitungkan itu teman-teman. Jadi tidak asal mencampur dengan bahan pakan yang banyak, itu tidak perlu seperti itu. Terlalu berlebihan menurut saya. Dan yang paling penting, pemberian bahan pakan yang kita gunakan, misalkan satu periode panenan, itu diusahakan itu yang konsisten teman-teman. Jadi tidak gonta-ganti bahan pakan, misalkan kebi, kentaki, kemudian sentrat atau dengan pur, itu diusahakan konsisten dengan bahan itu terus sampai panen. Jangan gonta-ganti, seminggu sekali ganti, 2 minggu sekali ganti. Itu malah nanti kita tidak akan pernah menemukan suatu racikan pakan yang pas kalau gonta-ganti seperti itu. Ya, jadi misalkan dengan bahan pakan kebi, kentaki, sentrat, pur, kemudian sedikit katur kasar atau bagaimana, itu ya itu terus nanti sambil dievaluasi, atau mungkin kebinya dikurangi, kentakinya ditambah, atau sebaliknya, atau ditambah dengan bekatul, kan seperti itu teman-teman. Jadi kita tahu nanti perkembangan dari ransum yang kita pakai itu bisa tahu teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman, yang saya praktekkan dalam kandang saya itu juga begitu. Saya tidak banyak macam bahan pakan seperti itu. Memang bagus ya teman-teman, tidak bisa kita pungkiri kalau kita menggunakan macamnya bahan pakan itu banyak, itu memang bagus, tapi tidak bagus untuk biaya kita. Kan seperti itu. Sementara kita beternak bebek pedaging itu mencari keuntungan yang lebih. Saya kira seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.